Assalamualaikum warahmatullah. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk melanjutkan materi kuliah hubungan masyarakat, public relation ya, yaitu topiknya mengenai pengertian daripada humas ataupun public relation. Pengertian humas atau public relation adalah proses interaksi ya antara organisasi atau perusahaan dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, memberikan persepsi, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Proses ini mempunyai tujuan yaitu untuk saling menguntungkan, menanamkan keinginan yang baik sehingga muncul citra yang baik dari publik terhadap perusahaan. Selain itu, humas atau public relation ini adalah suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan secara sengaja untuk membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara perusahaan dan masyarakat umum. Ya, jadi pengertian humas ini interaksi antara organisasi perusahaan dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, nah, ya, opini masyarakat, kemudian memberikan persepsi kepada masyarakat, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan menciptakan partisipasi publik. Pengertian lainnya adalah humas atau public relation adalah sebuah proses atau kegiatan terencana yang mempunyai tujuan untuk menjalin komunikasi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan, di mana pihak luar bisa dimaknai sebagai masyarakat atau pihak lain yang menjalin hubungan dengan pihak perusahaan. Nah, jadi suatu proses atau kegiatan terencana. Jadi di sini ada juga unsur manajemen ya, prinsip manajemen, kegiatan terencana dan ada tujuan untuk menjalin komunikasi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Selain itu, pengertian lain adalah humas atau public relation adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk membangun citra yang baik suatu perusahaan atau organisasi. Nah, dari beberapa definisi ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya humas atau public relation itu adalah tadi suatu proses kegiatan yang direncanakan dengan maksud untuk menjalin komunikasi ya, menimbulkan citra positif perusahaan kepada pihak luar, memberikan persepsi, memberikan pengertian kepada masyarakat ya, hingga terbangunlah satu citra yang positif perusahaan di mata masyarakat. Tugas public relation yang pertama itu menulis siaran pers yang mempromosikan produk ataupun berita tertentu yang berhubungan dengan perusahaan di mana mereka bekerja. Saya ulangi, menulis siaran pers yang mempromosikan produk ataupun berita tertentu yang berhubungan dengan perusahaan di mana mereka bekerja. Kedua, menjalin hubungan baik dengan jurnalis dan memberi informasi mengenai perusahaan atau brand. Yang ketiga, mengelola hubungan baik dengan klien dan memastikan bahwa klien memahami publisitas. Empat, merencanakan program untuk pengembangan perusahaan untuk mempertahankan persepsi publik dan pemegang saham supaya tetap menguntungkan perusahaan. Nah, di bawah ini akan kita jelaskan juga secara sejarah public relation. Nah, tadi definisi dari public relation adalah suatu usaha yang direncanakan secara masif dan terus-menerus
dalam rangka membangun serta mempertahankan hubungan mutual, saling menguntungkan antara masyarakat dan juga organisasi, sehingga dapat diambil pemahaman bahwa public relation dibentuk guna menjalin komunikasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lain atau antar individu. Public relation mengalami sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Perkembangan tersebut secara konseptual dimulai pada tahun 1950-an atau lebih tepatnya pertengahan abad ke-20, ditandai dengan berdirinya sebuah organisasi humas pada Pertamina untuk pertama kalinya. Saat itu, Pertamina membentuk divisi hubungan pemerintah dan masyarakat atau Hupmas. Kemudian divisi itu berperan penting dalam membangun komunikasi antara perusahaan dengan relasi bisnis, klien, dan berbagai perusahaan baik BUMN, swasta maupun asing. Sejarah perkembangan public relation di Indonesia berikutnya ditandai dengan pembentukan Humas pada jajaran kepolisian pada tahun 1954. Berikutnya pada tahun 1970-an, Humas juga dibentuk di berbagai instansi pemerintah serta swasta. Menurut Rosadi Ruslan, perkembangan public relation di Indonesia terbagi ke dalam 4 periode. Yang periode pertama tahun 1962. Pada tahun ini, Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda memberikan instruksi kepada semua lembaga pemerintah Indonesia untuk membentuk divisi humas secara resmi. Kehumasan dinas pemerintah tersebut memiliki tugas khusus. Secara garis besar, tugasnya adalah mengikuti tahapan pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan sampai dengan pelaksanaannya. Di samping itu, divisi humas juga mempunyai tugas taktis yang terdiri dari memberi informasi, memberi motivasi, serta melaksanakan komunikasi dua arah agar tercipta suatu citra dari lembaga tersebut. Nah ya, tahun 1962, Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda memberikan instruksi kepada semua lembaga pemerintah di Indonesia untuk membentuk divisi humas secara resmi. Kemudian tahun 1967 hingga tahun 1971, sejarah perkembangan public relation di Indonesia berikutnya terjadi pada kurun waktu antara 1967 sampai 1971, ditandai dengan dibentuknya Bako Humas, Badan Koordinasi Kehumasan. Tugas dari badan ini adalah mengawal dan mengikuti kegiatan pembangunan oleh pemerintah, khususnya dalam bidang kehumasan dan penerangan. Di samping itu, Bako Humas juga bertugas melakukan pembinaan khusus serta pengembangan dalam profesi tersebut. Kemudian, pada tahun 1967 didirikan Bakor atau Badan Koordinasi Antar Departemen Humas atau Lembaga Negara. Akan tetapi di tahun 1970 dan 1971 nama Bakor pun berubah menjadi Bako Humas atau Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah. Perubahan nama ini diatur di dalam surat keputusan Menteri Penerangan nomor 31 strip Cap strip Menpen strip tahun 1971. Nah, demikianlah tadi pengertian Humas Public Relation dan juga sedikit mengenai sejarah dan perkembangan Public Relation Indonesia. Sekian dan terima kasih.